Maaf ya, ini dalam tanda kutip ini yang paling bahaya. Kamu mesti pertanggungjawabkan ini. Udahlah, ML sana sini. Ricky itu malah menceritakan hubungan dia sama Kalina. Melisa ini, dia diancam oleh saudara Ricky Miraza. Kenapa? Karena Melisa ini banyak mendapat cerita, benar ya? Kamu benarkan ya? Nah, banyak mendapat cerita. Kamu pegang tangannya Rara supaya cinta kalian menyatu. Supaya saya jelaskan ya, saudara Ricky ini dia melakukan pengancaman lewat media sosial, chat WA kepada Melisa karena Melisa banyak mendapat informasi, banyak mendapat curahan hati, gitu ya, pernyataan-pernyataan dari saudara Ricky terkait hubungannya yang spesial dengan Kalina Oktarani. Di satu sisi, Ricky Miraza juga menjalin hubungan spesial dengan Melisa. Oh, ini baru seru ini. Nah, artinya dia bermain kiri dan kanan. Untuk bagaimana Melisa supaya full perhatiannya kepada Ricky, dia bercerita tentang sosok Kalina. Dan ini memang terpancing. Ya, namanya mereka ada hubungan. Lalu kemudian karena dia mendapat cerita ini, bahkan pada satu waktu ketika Kalina video call ya, benar ya? Video call dari Turki kepada Ricky, itu handphone ditarik sama mereka ini, tidak dikasih oleh Ricky, benar ya? Nah, karena itu dia banyak tahu kasus ini dan mereka ribut, maka Ricky mengancam saudara Melisa. Diancam melalui chat WA ya. Ini mendingnya di rumah dia, maksudnya Joko. Jadi Joko itu menurut pengakuan yang didapat oleh saudara Melisa itu Joko itu menurut pengakuan yang didapat oleh Melisa ya, bahwa saudara Ricky melakukan video call dengan Kalina yang berbau-bau seks. Tidak memakai bra gitu. Dan tidak menggunakan bra. Jadi masalah ini oleh Melisa tentu dia nggak nyaman. Iya dong. Saya mau tanya jujur kamu, duluan kamu ke Ricky atau Ricky ke Kalina? Mana duluan? Duluan dia. Jadi Ricky ini perusak 2 rumah tangga. Ini luar biasa ini. Nah, karena itu maka, karena ribut-ribut ini dia ancam, ini mendingnya di rumah dia, Joko. Karena Joko ini kami dapat informasi dianiaya, begitu ya? Dianiaya ya, Melisa ya? Ada ngakuannya begitu ya? Dianiaya oleh saudara Ricky, dan itu diakui di sini. Jadi kalau Joko, maaf Joko ya, kalau Joko tidak mau melaporkan, maka sayang sekali Joko, kamu akan menambah tabir ini dibuka, dan saya siap bantu kamu sebagai pengacara. Tidak usah bayar, saya akan bantu kamu. Kamu datang, ini ingat nih kata-kata saya ini. Dan tidak usah takut siapapun, saya akan bantu kamu, siapapun yang ganggu kamu, saya akan hadapi, siapapun dia. Nah, lalu kemudian, maaf ya, ini dalam tanda kutip ini yang paling bahaya. Kamu mesti pertanggungjawabkan ini, Ricky. Dahlah, ML sana sini. Gila kan? ML sana sini. ML ini kalau dia sebutkan dengan menyebut ML
Boleh dia bilang multi tafsir, tapi saya akan datangkan ahli bahasa, bos. Dan ada rangkaian di sini. Nah, oke. Ini pencemaran nama baik. ML sana sini, di mana dia? Sana sini itu sama suaminya lah. Di sana, di sini, di hotel sana, di hotel sini, di rumah sana, di rumah sini. Loh, apa masalah? Iya kan? Jadi satu poin, Vicky Prasetyo bercerai dengan Kalina Oktarani karena ada dugaan ketidakjujuran Saudara Kalina Oktarani dalam membangun bahtera rumah tangga yang kamu patut duga melakukan hubungan khusus dengan seseorang yang bernama Ricky Miraza yang dalam posisi dia sebagai istri sah dari seorang Vicky Prasetyo. Dia akan katakan, kapan kami menikah? Semua orang tahu se-Indonesia ini bahwa Kalina dan Vicky sudah menikah. Dan dalam hati saya bahkan bukan nikah siri, tapi nikah secara negara. Jelas ya? Yang kedua, bahwa ada hubungan spesial antara saudara Ricky dengan saudara Melisa dan ada nada ancaman terhadap Melisa sehingga Melisa terancam jiwanya, ketakutan termasuk suaminya. Maka untuk kasus saudara Ricky kami akan bawa karena hukum, yaitu melakukan ancaman melalui media sosial. Oke? Yang ketiga, mana yang kamu punya tadi? Saya kira yang 3 poin ini yang bisa saya sampaikan, dan untuk lebih terangnya terkait dengan poin 1 dan bisa saja menambahi poin kedua, kita persilakan dari Adinda Vicky Prasetyo, nanti baru saudara Melisa terkait bagaimana dengan Ricky, bagaimana dengan Kalina, begitu juga dengan saudara Budi. Nah, silakan Adinda Vicky. Langsung tanya jawab aja? Ya. Oke. Mungkin bisa dijelasin tentang tadi yang paparan dari Tapi kenal berarti udah lama ya dari Kalina dan Ricky sendiri pengetahuan kami? Kalau aku sama Kalina sama Ricky itu pernah terlibat syuting bersama pada HUT, salah satu stasiun TV. Makanya bukan orang baru yang aku nggak kenal, walaupun saat itu dia sebagai ekstras. Jadinya ceritanya sebagai ekstras, ya kita syuting bersama-sama lah. Jadi memang udah saling kenal. Tapi ya akhirnya bergeser lah, tadi apa yang udah disampaikan juga sama kuasa hukum sekaligus abang saya sendiri. Rangkaiannya memang seperti itu. Tapi sebenarnya saya itu lebih memilih diam karena terlebih juga persoalan saya dengan mantan istri saya yang sebelumnya juga terjadi masalah yang cukup besar gitu loh. Saya jadi memilih diam saja gitu loh. Untuk ya udahlah biar saya aja yang tahu kenapa akhirnya perceraian ini terjadi. Mungkin teman-teman media juga banyak sempat kesulitan ngejar informasi tentang kenapa saya berpisah, pasti merasakan gitu loh. Karena ya saya memang menjaga untuk tidak terjadi seperti ini. Nah, tapi lama-lama di kemudian hari karena sudah bergeser ke ranah anak-anak saya, orang tua mana yang akan diam saat anaknya diperlakukan suatu hal yang tidak terpuji terhadap orang lain. Terlebih dia pernah menjadi ibu sambungnya sendiri, di mana naluri dia sebagai seorang wanita, naluri dia sebagai seorang ibu yang memiliki anak. Nah itu sih yang akhirnya membuat aku hari ini akhirnya bersuara. Saya sudah tahu kok bukti-bukti ini sebelumnya, cuma begitu dapat poin yang tepat akhirnya saya berkoordinasi untuk menyampaikan suatu hal yang memang saya udah banyak diam tentang apapun tuduhan, sampai ya banyak hal lah mungkin teman-teman tahu beredar berita seperti apa, bagaimana, saya diam aja. Karena bagi saya dengan ya alhamdulillah masih memiliki kesibukan beberapa program reguler yang saya sampai saat ini sampai sekarang ini ada di situ, ya sudah cukup lah untuk rezeki, untuk hal-hal lain di industri ini. Tapi saat memang sudah bawa ranah anak-anak saya terlebih seperti ini, bismillah deh, saya bilang telepon sama abang, saya mau angkat bicara deh bang gitu. Terlebih tentang persoalan kenapa rumah tangga perceraian ini terjadi gitu loh, supaya jangan sampai nanti ini jadi persoalan yang akan meluas ke anak-anak saya nantinya gitu loh. Pas saya udah temuin kayak ada bukti-bukti ya seperti itulah yang udah tahu lah. Yang fatalnya itu yang nggak bisa dipungkiri itu bukti ya satu, maaf sekali lagi, video asusila lah menurut aku gitu saat dia sedang berjauhan dengan orang lain ya, pria itu gitu. Video seks? Terus, Yes, ngomong apa? Geregetan jadi. ya, terus ya berikutnya yang fakta banget
yang nggak bisa dipungkirin ya tadilah bukti resep hotel ada, namanya dari nama dia sendiri. Untuk ya maaf, harusnya kan pria itu jadi anaknya, orang usianya masih 20-an gitu loh. Maksud aku selama ini kan ya maaf ya dia menjual air matanya lah dengan kesedihan gitu loh. Nggak pas kalau di belakangnya dia maaf sekali lagi seperti wanita yang tidak memiliki moral gitu loh. Ya orang yang layak harusnya jadi putranya sendiri ya dia perlakukan seperti itu gitu loh. Maksud aku juga satu sisi meskipun juga si pria banyak kesalahan, aku juga mungkin miris ya, karena dia juga bagian generasi kita aja yang udah pada dewasa nggak bisa mampu membimbingnya seperti itu, malah ke arah seksual begini gitu loh. Malah kayak buka hotel kayak seperti ini kan udah nggak bisa dipungkiri lagi, memang ada nama yang memesan, ada apa kayak gitu. Hal-hal seperti inilah yang menurut aku akhirnya aku juga nggak mau berbicara gitu loh. Akhirnya sampai saat ini ya aku alhamdulillah lah aku bisa tepat lah Aska juga ada di dalam pendidikan seorang Deddy Corbuzier hingga akhirnya tidak mendapatkan dampak seperti ini gitu loh. Ya di saat dia juga mungkin punya pengalaman dulu ya mudah meninggalkan orang lain karena seseorang. Ya akhirnya saya pikir pengalaman itu tidak akan terjadi lagi. Ternyata ya tabiatnya memang sudah akan terus terjadi seperti ini gitu. Oke, tapi ini katanya Kang Ina merasa difitnah karena dia semalam juga sudah wawancara ya teman saya di video call karena dia nggak ada hubungan apa-apa sama Ricky. Terus Joko ini sudah membuat pernyataan katanya video dan tulisan di depan RT RW dan pihak polisi kalau Kang Ina Ricky ini nggak ada video seks atau apapun itu. Rekaman itu mengada-ngada yang dia bilang, iya saya hubungan sama dia. Kan baru semalam ada rekamannya dia mengakui juga kan sama abang gitu bahwa dia telepon terus diakuin gitu. Dia mengatakan bahwa kalaupun saya ada hubungan dengan Ricky, ya kan saya bukan istrinya lagi. Saya tanya, kamu punya hubungan apa? Teman biasa kah? Hubungan spesial kah atau hubungan apa? Ya itu urusan saya ke sana. Ya, urusan saya itu yang pasti saya sudah cerai bang dari dia. Ya dalam tafsiran kita, ya pasti ada sesuatu lah, masa iya sih? Ya bilang saja nggak ada apa-apa. Terus ini bisa dibantah ini? Ini kan jejak digital, ini kan hotel. Yang mesen dia, handphonenya, dia buang pun handphone ini nggak bisa juga. Ini pasti ketemu dasar ini. Kalau dia hilang berarti handphone yang mana dia pakai? Ya, dua tahun nggak bisa. Ya maksud aku sih gini ya, aku juga kan udah selesai ya udahlah, walaupun di agama pasti ada masa idah dan lain-lain, karena nggak menutup kemungkinan aku juga bukan orang yang sempurna banget sebagai manusia, tapi seenggaknya kalau kebohongan ditutup lagi dengan rangkaian drama kebohongan nanti ya dia akan capek sendiri gitu loh dengan merangkainya gitu loh. Kalau udah seperti fakta, maaf seperti tadi yang udah disampaikan gitu loh, kalau menurut aku kayak ya ini kan semua orang juga bisa baca gitu loh. Ini namanya siapa, dipesen kan ini sistem. Kalau manusia mungkin bisa berbohong karena ada kadar ya dia bisa berbohong, bisa jujur. Tapi kalau mesin ini kan juga memang udah otentik ya. Maksud aku data akurat gitu loh. Bahwa ini ada namanya, dia yang mesen, bagaimana cara sayang. Masa berteman ini gitu loh kalau menurut aku ya. Terus sampai berteman, apakah memang sudah terbiasa hanya berteman kemudian bisa memfasilitasi untuk seperti ini, melakukan hubungan yang terlalu jauh, menyiapkan hotelnya gitu-gitu. 4 hari lagi nginepnya 4 hari. Ya kayak gitu sih kalau menurut aku gitu, miris lah gitu. Berarti masalah Joko ini udah membuat pernyataan bahwa dia bersaksi Ricky sama kali nggak ada. Itu nggak ada begini, Joko, kamu nggak boleh juga kamu cabut buat pernyataan sedemikian rupa. Sementara nama kamu diseret-seret di dalam chattingan dia dengan saudara Melisa. Nggak bisa. Karena dia sebut. Ini nanti biar kita dengar dari Melisa gitu. Jadi kalau Joko, begini ya. Joko, kamu ingat, seseorang yang mengetahui, mengalami, menyaksikan salah satu dari situ, maka dia akan menjadi saksi dari satu peristiwa hukum. Yang kedua, kalau saudara Joko mengetahui dan atau mengalami dan atau menyaksikan, lalu kemudian saudara menghindar, maka saudara dikenakan dengan pasal obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi Anda bisa kena juga gitu. Jadi terangkan saja hukum ini supaya rangkaian peristiwa hukumnya terang gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah gentar. Saya bilang saya akan jadi pengacara kamu. Gitu. Datang ke kita. Nggak usah kamu cerita pun ada data gitu.
Ya kalau kita sih sebenarnya nggak sumber kepada objek ya. Kalau ini pun kalau menurut aku sih udah akurat banget ya. Ini kan nomornya kan aku juga lihat oh ini nomornya sesuai gitu loh. Dan ini ya diberlakukan mereka jalin komunikasi semenjak 21 Desember kan kita juga bercerai dan berpisahnya 10 Januari. Masa orang habis bercerai hari ini besok langsung punya pasangan? Nggak mungkin kan. Pasti ada proses gitu dan hal-hal lain gitu. Terlebih ya saya juga tahu lah mungkin seperti apa dan bagaimana gitu. Itu Dan sih dia maksud mengatakan, saya orang Islam, abang orang Islam. Abang jangan sampai malah salah milih klien. Justru saya salah kalau saya milih Kalina seperti ini. Karena secara saya, kalaupun mereka cerai versi dia itu ya, Januari 2021, bukan 2022, maaf, artinya masih masa iddah. Belum bisa itu, selesai dulu. Nah, apalagi di sini kalau kita lihat di sini tanggal ini kan, tanggal berapa tadi pisahnya? ya, Kalian? 10. Iya. Masih dalam Nah, proses. ini gini. Check in ini. 1 bulan kemudian ya kan belum juga kan, belum boleh lah. Emang kalau masih check in, kalau anak-anak bayi dia tidur sekamar mungkin mereka berak bareng. Tapi kalau ketemu tikus, kemudian ada padi, biasanya padinya ditelan sama tikus itu gitu. Kalau dia bilang nggak ada hubungan sih bohong ya. Karena ini aja sekarang dia lagi di Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang bareng. Ini kemarin lagi di airport. Sama? Kemarin, ini baru kemarin. Sama Riki? Iya, sama Rikinya. Gitu. Memang dia bilang sama saya di Tanjung Pinang kemarin. Bahkan kemarin aja aku sempat video callan kan sama si Riki itu gitu. Dia banyak tanya gitu. Terus nggak ada, Kalina lagi di bawah. Nih gue di kamar. Katanya. Ada tasnya Kalina di situ. Itu ada video callannya dan ada kok bukti teleponan video callan aku sama Riki itu ada. Bahwa dia memang ya udah satu hotel gitu, udah bareng. Bang, ini kalau beto dapat SMS-an ini dari siapa? Ya, ini kan jadi ceritanya kalau tadi Ricky itu kan juga ada hubungan sama Lisa. Jadi ya Lisa dapat SS itu karena memang akurat dari Ricky-nya langsung. Jadi SMS-an ini gitu. Dikirim oleh Ricky sama Mbak Lisa karena mungkin kalau menurut keterangan bicara aja Mbak Lisa. Ya, jadi saya sebelum dijelaskan beliau, ini judulnya itu kira-kira diduga ini manas-manasin Lisa. Lu mesti tahu ada lagi yang suka sama gua nih. Kamar dibookingin lu. Nah, kira-kira gitu ini. Oke, silakan cerita. Ya dari bagaimana hubungan kamu? Bisa nyampe sama Lisa. Oke, silakan. Enggak, biar dia rangkai dulu tentang dia, baru dia ceritain begini. Nanti nggak nyambung nih. Coba jelasin tentang kamu seperti apa dengan si Ricky. Sejak kapan? Sampai akhirnya bisa hubungannya sama suaminya retak gitu. Enggak. Jadi saya tuh dekat sama Ricky sekitar baru 3-4 bulan. Oke. 3-4 bulan lalu tuh dekat. Ya dekat lah. Sampai akhirnya kenalnya dari salah satu dia main bareng di salah satu film web series gitu. Jadi kenal di situ, kenal sama suami saya juga. Jadi dari situ dia mulai dekat sampai kita pindah ke apartemen, dia setiap hari datang. Setiap hari datang, kita sering komunikasi, sering jalan, sering apa. Jadi ada kedekatan lah. Jadi kesini itu Ricky itu sering main, kita duduk di bawah itu sampai jam 4 pagi ngobrol gitu loh, dia sharing masalah Kalina segala macam. Jadi saat itu memang saya seperti merasa dekat lah sama dia. Tiba-tiba Kalina tuh video call tuh jam 4 pagi saat masih di Turki, jam 4 pagi, jam 3 pagi. Saya bilang itu siapa? Karena dari tahun baru itu mereka udah komunikasi sih sebenarnya. Kita ada acara. Kamu tahu Kalina itu dari ini kamu tahu tuh yang video call itu Kalina? Jadi dari mana tahu? Sebelumnya itu Ricky itu udah cerita nih Kalina nih, gitu waktu tahun baru. Iya. Mereka ada ucapan Happy New Year segala macam itu udah dari pertengahan Desember. Nah jadi kesini tuh Ricky suka curhat juga ke saya. Aduh saya ditelepon terus sama Kalina. Ditelepon cuman kok bahasanya tuh kalau ditelepon kok agak vulgar ya, gitu. Loh kenapa bisa vulgar? Pasti kalian ada hubungan. Jadi kesini itu karena saya udah menganggap Ricky ini sebagai sahabat. Seperti apa? Ricky itu malah menceritakan hubungan dia sama Kalina. Lebihnya terakhir ini sih gitu. Nah jadi saya udah putuskan, saya nih kita nggak bisa
saya nggak bisa sama kamu. Nggak, maaf Mbak, vulgarnya itu kayak Vulgar apa? seperti apa? Hubungan itu seperti apa? jadi, Dia cerita. Enggak, jadi awalnya itu Ricky cerita. Sebut aja. Iya. Nanti mereka akan cut. Minta Nanti apa mereka tuh, akan Mbak? cut dia Minta. bang. Minta Jadi hubungan saat seksnya pokoknya kayak intinya gimana? Ricky Mungkin sudah ada mengakui ya. ada hubungan sama Kalina. Hubungan badan. Enggak, hubungan komunikasi. Oke. Something special gitu, udah ada hubungan. Terus Ricky cerita sering video call segala macam. Video call seks gitu. Itu ntar dulu video, terus sering teleponan dari Langsung poinnya gitu kan ya. dari tengah malam sampai pagi segala macam. Nah, di obrolan telepon itu si Ricky tuh curhat ke saya. Kalina suka minta ML. Ricky kalau ML suka gaya apa? Jadi sampai kayak gitu. Itu tante, insaf tante. Itu cerita Ricky ya, Ricky cerita ke saya. Itu ceritanya bulan apa tuh Mbak? Ya baru-baru ini sekitar bulan Januari. Setelah putusan atau belum? Sebelum kayaknya belum. sebelum cerita segala macam. Nah pada suatu ketika Minta gaya apa, Mbak? enggak itu Kalina yang minta gaya apa? belum. Ya, Jadi ya, pada ya, suatu ya. ketika saya tahu teman Ricky ini sahabatnya ini namanya Joko. Sahabatnya Ricky. Iya, sahabatnya ini. Jadi saya kan di satu sisi kok Ricky ini banyak memfitnah saya, masuk ke ranah keluarga saya, masuk ke ranah tante saya yang udah banyak nolong saya, ngomong macam-macam nih ke keluarga. Jadi saya masa harus diam? Nama saya di keluarga tante udah jelek, nggak tahu apa cerita Ricky. Sebagai dasar apa dia cerita, sampai dia kirim semua ke suami saya akhirnya. Di situ saya harus bertindak, Om. Iya. Saya harus bertindak. Lu maunya apa? Saya kurang baik apa sama kamu? Saya nggak pernah nyakitin kamu, saya nggak pernah celakain kamu. Bahkan kemana-mana saya yang selalu support dia gitu loh. Akhirnya saya minta ketemu sama Joko. Itu saat itu Ricky nggak bisa dihubungin karena Kalina sudah baru tiba di Indonesia. Ricky cerita Kalina udah pulang, dia cuma karantina 2 hari. Loh kok bisa karantina 2 hari? Oh iya, Kalina cerita dia bayar, jadi dia bisa karantina 2 hari. Wah, gitu. Nah ini Baru tahu gue nih. tugas Satgas Covid. Nah, saya minta Satgas Covid bentar Ya. untuk mengungkap, baru mengusut tahu, tanggal berapa mereka ketemu, dicek. Kalau itu benar, tolong Satgas Covid untuk memproses secara hukum. Oke, Nah. terus. Jadi saat Kalina tiba di Indonesia, hari pertama itu Ricky udah mulai menghilang dari saya, gitu loh. Hari kedua Kalina datang, hari pertama malamnya itu Ricky udah bareng sama Kalina. Menurut cerita Joko. Jadi saya tuh hari kedua Kalina tiba di Indonesia dari Turki, saya ketemu sama Joko. Joko ketemu yuk ngobrol-ngobrol. Nah disitulah si Joko. saya lagi duduk sama Joko, Ricky juga ada hubunginnya Joko. Oke. Gitu. Jadi hubungan Joko, aku ribut nih sama Kalina, tolong jemput di Bogor nih. Kata Ricky. Kata si Ricky ke Joko, itu ada saya sama Joko, kita lagi duduk di Cinere Mall ngobrol-ngobrol. Jadi saat itu Kalina hari kedua udah mulai syuting. Saya lihat postingannya itu ada Aming, Denny Sumargo ya. Itu udah syuting. Itu hari kedua Kalina nyampe. Jadi saat itu malam saya ngobrol-ngobrol biasa sama Joko. Di situ Joko tuh cerita ke saya. Joko cerita ke saya, iya Mbak Lisa, Ricky itu sering nginep di rumah saya. Jadi kalau nginep itu, kalau tidur di sebelah saya, Ricky menjauh. Kenapa menjauh? Video call sama Kalina buka-bukaan. Astagfirullah. Nah, Ricky menjauh. Video call-nya buka apa, Mbak? Nah, gitu ceritanya. Buka braknya, ngomongin apa aja, Mbak? Kalau Buka dibilang apa? Kalina saya fitnah dia, saya mencemarkan nama baik dia, saya cuma cerita ini taunya bukan saya menciptakan, saya tahu dari sahabatnya Ricky. Berarti Joko. kuncinya ini semua di Joko gitu. Iya. Nah, oke saya setelah itu Joko dan Ricky lah. Nah, jadi waktu ketemu itu Ricky kan apa-apa cerita ke Joko. Sampai pada saat Ricky itu ketemu Joko malam itu, Ricky cerita ke Joko, aduh gue baru ketemu nih sama Kalina, tapi gue kok nggak nafsu ya, tapi Kalinanya tuh kayaknya bintangnya Scorpio ya mas ya? Nggak tahu Scorpio saya. itu kayaknya tuh menggebu-gebu katanya. Gimana gitu? Si Ricky menceritakan lah ke Joko, kan Joko pun cerita balik nih cerita. Aduh, gimana ya kok gue kayak gak nafsu banget sama Kalina. Kalina maksa terus gue ML, sampai gue tuh harus gaya blowjob gitu. Allah. Blowjob apa sih? Blowjob tuh apa? Loncat-loncat? Iya gaya ML lah ceritanya si Joko ini. Ricky menceritakan ke Joko gitu. Jadi cerita-cerita ini saya bukan ngada-ngada sih, saya dengar Iya, sendiri udah. dari Joko. Jadi dia begitu. Jadi kembali ke situ. Oh jadi Kalina cuma 2 hari di karantina gitu. Iya karena Kalina udah bayar kata Ricky gitu. Jadi saya informasi-informasi sendiri ini dari curhatannya Ricky ke saya sendiri dan dari curhatan Ricky ke Joko. Joko menceritakan lagi ke saya sih gitu.
Tapi yang pernah beberapa kali saat Ricky sama saya, Kalina memang ada bolak-balik telepon segala macam. Sampai saya minta lihat tuh dirampas HP-nya sama Ricky. Sampai pernah berdarah ini gara-gara lu nggak boleh lihat gitu. Tapi saya sempat ngelihat gitu loh, sempat ngelihat oh Kalina video call. Ada Sempat video ngeliat call ya? seksnya. Sempat ngeliat ya? Screenshotannya gitu. Kasih lihat dong. Ada screenshotnya? Screenshotnya enggak, tapi saya ngelihat oh iya ya Kalina video Iya, call. tapi nggak Jelas Tapi kan ya, Kalina ya? Jelas sekali. nggak pakai bra. Jelas sekali. Oh, oke, gini. Ya Allah, nggak pakai bra. Ya, ini kan Gue orangnya panas. lebih terang. Panas banget ya? Kamu benar kan bahwa ada rasa cemburu karena kamu memang ada hubungan dengan Bukan, saya Ricky? bukan rasa cemburu. Enggak, perasaan kamu nggak nyaman dong kan dengan kamu nih. Terus dia punya hubungan lagi dengan Kalina. Gimana perasaan Tapi kamu nih? hubungan Mbak sebelumnya saya mau nanya ya, dari teman-teman Mbak sama Ricky memang ada hubungan spesial. Gimana ya? Dibilang spesial itu sih Iya, enggak, Mas. karena mungkin karena dia sering kita Pacaran sering gitu bareng, maksudnya? sering Pacaran nggak? cerita segala macam, enggak sampai itu sih gitu loh. Teman-teman mesra gitu ya Mbak? Gitu. Jadi sampai dia itu terus pada saat itu dia mungkin menganggap saya lebih atau gimana. Saya kan dekat sama dekat sama salah satu bule yang memang sahabat banget dan banyak membantu. Saya kerja lah 3 tahun ini kerja sama si bule ini. Saya buat status kita berteman selamanya. Ini teman saya selamanya, intinya begitu. Dia screenshot, dia maki-maki saya. Dia bilang, jadi kesini saya nggak nyaman. Nah, saat saya buat status itu foto saya sama bule yang biasa aja duduk begini foto. Nah, jadi di situ Ricky kirim Cemburu, Ricky-nya cemburu. kirim semuanya ke suami saya, kirim foto, video segala macam atau screenshot omongan sampai Ricky memfitnah saya ke saudara saya, ke tante-tante saya, Tanya apa tuh Mbak? ya menjelek-jelekan saya lah intinya. Sampai orang-orang terdekat saya ini menganggap saya ini kok begini banget sih Lisa gitu loh. Jadi akhirnya ya kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi sampai kesininya saya ngerasa diancam. Mana teman-teman kamu yang polisi-polisi, yang aparat, yang Kopassus mana? Gitu sampai saya dikatain perek lah apa segala macam, itu kan pencemaran nama Iya, baik saya. tentang ya. Sampai saya Oke, dibilang intinya kamu merasa terancam nggak dengan terancam. ini? Jadi saya nih sekarang makanya Iya. saya ini seperti ditunjukkan juga kenapa saya ke Mbak Nabila, ke Mas Vicky gitu loh. Saya juga ini saya ngerasa terancam sekarang sampai tadi malam itu juga dia WA terus saya ngerasa terancam dan pencemaran nama baik saya. Ya, Pencemaran nama baik saya ke saudara-saudara saya, ML iya. kemana-mana. gitu Iya, ya. ke saudara-saudara saya. ML kemana-mana. Mbak Lisa sempat singgung nggak sih? Kalian bukannya punya Kiki ya gitu? Ada singgungan seperti itu nggak sih sama Kiki? Itu aja Mbak, omongin aja. Gimana, Mbak sempat ribut sama Kak Kalina di telepon gitu. Oh iya sempat Kalina juga pernah telepon saya. Apa bahasanya? Kita mau Mbak Lisa. Iya, pernah sampai Kalina itu pernah kirim WA ke saya. Saya bukan barang yang harus direbutin. Saya bukan barang yang harus direbutin, tapi saya tahu Ricky lebih milih kamu Lisa. Lah, saya ada suami juga, saya pikir gitu kan. Terus saya nggak balas, itu chattingannya saya nggak balas. Ada kamu simpan nggak settingan itu? Udah saya hapus sih, Oh. tapi itu pernah. Dan kalau Kalina nggak ngaku, saya maksudnya Takut kelihatan pernah. sama suami lah, jaga. Gitu. Saya jaga. Oke, terus. Respon dari Mas Budi